Perkenalkan, nama saya Melisa Stefani Purba dengan NIM 2209011025. Jadi di video ini saya akan memaparkan materi saya tentang konflik sosiologi pembangunan yang akan saya kaitkan nantinya dengan teori-teori pembangunan. Silakan disaksikan. Oke, baik. Jadi di sini saya mengambil mengenai masalah dinamika konflik agraria di tanah Papua, perampasan tanah adat, masyarakat marginal, dan implikasi teori dependensi. Nah, bagian-bagian yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama adalah masyarakat marginal. Menjelaskan definisi dari masyarakat marginal. Yang kedua itu ada teori dependensi. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori dependensi. Yang ketiga itu ada contoh dan analisis kasus. Di sini saya akan memberikan contoh kasus masalah beserta analisisnya. Yang keempat itu adalah kaitan teori. Mengaitkan teori pembangunan dengan pokok permasalahan. Apa itu masyarakat marginal? Marginal ini adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa diartikan sebagai kelompok prasejahtera. Masyarakat marginal identik dengan kelompok masyarakat kecil yang seringkali terpinggirkan, terdiskriminasi, atau kurang terlibat dalam proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu masyarakat. Istilah ini itu sering digunakan untuk menggambarkan kelompok yang menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, layanan, atau hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Adapun contohnya itu yang pertama, komunitas LGBT. Di beberapa masyarakat, komunitas LGBT menghadapi diskriminasi sosial, hukum, dan akses terhadap hak-hak dasar. Seperti sering menghadapi keterpinggiran dan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang dinikmati oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat. Yang kedua itu ada anak jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan, terutama di perkotaan, seringkali menghadapi kondisi sosial ekonomi yang sulit dengan keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan juga keamanan. Yang ketiga itu ada masyarakat adat. Seringkali masyarakat adat di banyak negara mengalami keterpinggiran dalam akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan pengakuan atas hak-hak tradisional mereka. Pentingnya itu ya untuk mengakui hak-hak masyarakat adat, menghormati tradisi, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada mereka. Pengakuan hak-hak masyarakat adat ini tuh tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok tersebut. Lalu ada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan yang dapat menyebabkan mereka merasa terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan. Pentingnya kita untuk menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang memadai bagi mereka. Lalu yang terakhir itu ada penduduk pedesaan terpencil. Masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga peluang ekonomi. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori dependensi. Apa itu teori dependensi? Teori dependensi atau teori ketergantungan merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial dan ekonomi yang memfokuskan pada masalah keterbelakangan dan proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara ini cenderung menjadi ketergantungan pada negara-negara maju dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya, dan intelektual. Pendekatan teori dependensi menyuarakan pandangan dari perspektif negara-negara yang umumnya dianggap sebagai pinggiran atau periferal dalam hubungannya dengan negara-negara maju atau core. Teori ini menantang dominasi atau hegemoni yang dilakukan oleh negara-negara maju dalam berbagai aspek kehidupan. Teori dependensi atau teori ketergantungan secara luas didasarkan pada teori pembangunan Marxis. Menurut teori ini, negara-negara bekas jajahan dieksploitasi secara ekonomi dan perlu mengisolasi diri dari kapitalisme dari pasar bebas agar bisa berkembang. Andre Gunder Frank
1971 berargumentasi bahwa negara-negara barat yang maju telah membuat negara-negara berkembang terbelakang secara efektif dengan menjadikan mereka berada dalam keadaan ketergantungan. Berdasarkan teori ketergantungan Frank, sejarah dunia pada tahun 1500-an hingga 1960-an dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis. Negara-negara maju inti mengumpulkan kekayaan dengan mengekstraksi sumber daya dari negara-negara berkembang di sekitarnya untuk pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan negara-negara pinggiran menjadi miskin. Frank berpendapat lebih lanjut bahwa negara-negara maju membiarkan negara-negara berkembang berada dalam kondisi terbelakang untuk mengambil keuntungan dan kelemahan ekonomi mereka. Jadi ya seperti contohnya itu adalah di negara-negara miskin, bahan mentah dijual dengan harga lebih rendah dan pekerja terpaksa bekerja dengan upah lebih rendah dibandingkan negara maju dengan standar hidup yang lebih tinggi. Jadi intinya itu adalah bahwa teori dependensi atau teori ketergantungan ini adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial dan ekonomi yang mengkaji hubungan antara negara-negara maju yang disebut dengan core dan negara-negara berkembang atau terbelakang yang disebut dengan periferal. Teori ini itu menyoroti bagaimana negara-negara berkembang cenderung menjadi tergantung atau bergantung pada negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Teori dependensi ini mengartikan dan mewakili pandangan dari negara-negara yang biasanya dianggap kurang maju atau terbelakang untuk menantang dominasi dan keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara maju dalam banyak aspek kehidupan global. Selanjutnya, masuk ke pembahasan contoh dan analisis kasus. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan masalah kondisi pembangunan dan masyarakat marginal di Indonesia ini adalah konflik agraria yang terjadi di tanah Papua. Perampasan tanah adat dari masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, yang dimana masyarakat adat seringkali menghadapi masalah terkait akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan kebudayaan mereka. Perusahaan-perusahaan besar atau proyek-proyek investasi yang mengincar sumber daya alam di wilayahnya itu sering menjadi pemicu konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa masyarakat adat di banyak negara menjadi warga negara kelas 2. Hak-hak mereka diabaikan, tanah mereka dirampas atas nama pembangunan, dan mereka mengalami marginalisasi hak secara sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kasus di Indonesia, suku Amume dan suku Kamoro terjajah akibat kehadiran PT Freeport Indonesia yang disingkirkan akibat tanah hutan merupakan sumber penghidupan mereka untuk proyek pertambangan yang diambil secara paksa. Kasus masyarakat adat di Papua, khususnya suku Amume dan Kamoro yang berkonflik dengan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak lama, kurang lebih 40 tahun, sejak tahun 1969, yang memakan korban nyawa, harta, benda, tanah, lahan baik di pihak masyarakat adat maupun pihak karyawan PT Freeport Indonesia, pegawai pemerintah, ABRI, maupun pihak kepolisian. Dapat dikatakan konflik ini sudah bersifat akut dan merupakan masalah sosial yang berdampak multidimensional. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar dari suku Amume dan suku Kamoro. Jadi, menurut Soeharto, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kondisi yang dirasakan banyak orang. Dalam hal ini tidak ada batasan berapa jumlah orang yang merasakan. Yang kedua itu adalah kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Yang ketiga itu adalah kondisi yang menuntut penyelesaian. Lalu yang keempat, pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara efektif. Jadi, jika dikaitkan dengan konteks masyarakat Papua yang ada saat ini dengan karakteristik masalah yang diuraikan tadi, itu sangat relevan.
Konflik masyarakat adat Papua dengan PT Freeport Indonesia, penyebab dan akibatnya itu sudah bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang dan pihak asing sebagai investor. Dari beberapa penelitian yang ada menyangkut suatu proyek sebagai investor, seperti berupa perubahan budaya, nilai-nilai tradisi, perubahan mata pencaharian, kesenjangan sosial, perampasan hak adat, terutama tanah, dan marginalisasi masyarakat adat. Oke, masuk ke analisis masalah masyarakat adat Papua dan PT Freeport Indonesia. Kondisi daerah lokasi pertambangan di Papua sulit dijangkau dan sekitarnya sudah ada perkampungan kecil yang tidak merata. Lokasinya ini terletak di puncak Gunung Ensberg dengan luas sekitar 100 km persegi. Penduduknya ini berjumlah sekitar 1.000 orang, terutama berasal dari suku Amome dan suku Kamoro. Bagi kedua suku ini, kehidupan mereka itu tidak dapat dipisahkan dari tanah hutan yang mempunyai nilai budaya yang dianggap masyarakat adat itu sebagai ibu yang melahirkan dan memberikan mereka kehidupan. Tanah ini itu juga mempunyai nilai religius sangat tinggi bagi masyarakat adat. Jadi itu jika mereka sakit atau demam, mereka itu cukup menggosokkan tanah berlumpur ke sekujur tubuh dan penyakitnya itu secara perlahan-lahan berangsung sembuh. Dan hutan dengan segala isinya ini itu juga memenuhi keperluan mereka, mulai dari sebagai sumber makanan, pakaian, dan papan itu yang juga tempat berhubungan dengan Tuhannya. Begitu pentingnya nilai alam bagi mereka dan sangat arif mengelola dan memanfaatkannya dan kehidupan mereka harmonis dengan alam. Jadi kedamaian dan keharmonisan masyarakat adat di Papua ini tuh mulai terusik pada tahun 1968. Ketika itu kontrak karya pertama antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport McMoran Amerika ditandatangani pada tanggal 7 April 1969. Nah, di situ mulailah PT Freeport Indonesia ini beroperasi. Jadi sejak awal pertambangan ini melahirkan protes oleh masyarakat adat dengan memancakan tombak dan anak panah di lokasi pertambangan di Gunung Ensberg dan komplek perumahan di Tembagapura sebagai simbol penolakan mereka. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua terhadap lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Lalu yang kedua itu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, jadi kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat itu mata pencaharian mereka sebelum adanya PT Freeport Indonesia itu adalah memangkur sagu, menangkap ikan, kerang, kepiting di sungai, rawa-rawa, atau tepi pantai gitu. Jadi selain itu mereka juga meramu hasil hutan, berburu, dan juga berkebun. Hutan itu ditebangi, ditanami pisang, ubi kayu, ubi manis, keladi, pepaya, dan juga tembakau. Jadi masyarakat adat ini meninggalkan kebunnya jika tanaman itu tumbuh. Mereka itu akan datang lagi ketika hasilnya dipanen. Jadi kebun ini berlokasi di tepi-tepi sungai atau daerah kering. Hidup dari sagu sebagai makanan pokok, ikan sebagai lauknya, dan sekali-kali memakan hasil kebun mengakibatkan mereka secara tetap dan terus-menerus melakukan perpindahan dari hulu sungai ke muara sungai dan ke kebun-kebun mereka. Hulu sungai itu tempat memangkur sagu, muara sungai itu tempat menangkap ikan, dan kebun-kebun mereka itu antara hulu dan muara sungainya gitu. Lalu yang ketiga itu terjadinya cultural shock terhadap penduduk. Jadi masuknya PT Freeport Indonesia ke wilayah masyarakat adat ini membawa perubahan kehidupan sosial budaya bagi mereka. Seperti yang diuraikan di sebelumnya, tanah bagi masyarakat adat ini adalah sumber kehidupan. Prestis kelompok klien yang dipimpin kepala suku ini mempunyai nilai religius. Konsekuensinya ini, jika mereka dipaksa pindah untuk dimukimkan di daerah-daerah baru dengan alasan untuk proyek pembangunan atau alasan kesehatan lingkungan dan sanitasi yang lebih baik, mereka tuh enggan angkat kaki. Kalau tidak dipaksakan untuk pindah, mereka kembali ke tempat asal. Kadang alasan tersebut sulit diterima, tetapi kita memahami nilai-nilai budaya dalam kerangka berpikir masyarakat adat, di mana ada semacam kerinduan jiwa yang telah menyatu dengan kehidupan mereka.
Dalam religi adat orang Papua, konsep pemukiman yang baru adalah sesuatu yang sulit diantisipasi dan penuh misteri. Alasan klasiknya itu adalah arwah-arwah leluhur bukan milik kliennya. Apabila lingkungan fisik itu digunakan tanpa memperhatikan ekosistem budaya setempat, dikhawatirkan mendatangkan cultural shock atau stres bagi mereka. Selanjutnya, menurut catatan Walhi 1997, hampir 30 tahun kerusakan alam yang ditimbulkan karena proyek pembangunan PT Freeport Indonesia meluluh lantakkan tanah dan hutan Papua, pembangunan pabrik di puncak Gunung Ainsberg dan pembangunan rumah karyawan di Tembagapura dan pabrik di Kuala Kencana memerlukan tanah sekitar 100 hektar. Setelah pertambangan beroperasi, limbah dari total biji besi yang diolah hanya 3% yang dapat diolah menjadi konsentrat, kandungan tembaga emas dan perak sisanya yang 97% itu dibuang ke sungai-sungai berupa lumpur halus yang semakin lama itu bisa mempengaruhi kualitas air sungai yang merupakan sumber dari kehidupan masyarakat adat Papua itu. Jadi bisa dibayangkan ya kerusakan yang terjadi dengan penggusuran tanah dan hutan dan perumahan penduduk itu. Jika dilihat dari Search Kompas 7 September 2009 mengatakan bahwa tanah masyarakat adat yang ditimbun atau tailing ini dilakukan penebangan hutan dan pengerukan tanah yang digunakan PT Freeport Indonesia yang memperluas fasilitas perusahaan. Luas hutan yang telah ditimbun itu diperkirakan 56.001 hektar dan daerah aliran sungai itu juga sudah tercemar tailing. Hal ini tuh dikuatkan oleh pernyataan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Sungai atau BPDS, Mamberamo Insinyur Karyono MP, bahwa kerusakan sungai yang ada di Papua sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan kerusakan hutan diperkirakan mencapai 5 juta hektar dan 3 juta berada dalam keadaan kritis. Oke, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas mengenai kaitan teori pembangunan dengan konflik masyarakat adat Papua dan PT Freeport Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai contoh dari masyarakat marginal yang salah satu diantaranya adalah masyarakat adat. Di Papua ini, masyarakat marginal terdiri dari masyarakat adat, suku-suku yang tinggal di pedalaman atau daerah terpencil seperti suku Amungme dan suku Kamoro, serta mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan layanan publik. Adapun kaitannya dengan konflik agraria di tanah Papua itu yang pertama adalah perampasan tanah adat. Jadi di masyarakat marginal di Papua itu, terutama masyarakat adat, menjadi sasaran perampasan tanah adat mereka oleh pihak-pihak eksternal seperti yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat adat di Papua. Masyarakat adat yang berada di Papua tidak bisa membantah karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai atau kekuatan politik untuk melawan perampasan ini. Karena konflik yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini tuh telah didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah ketidaksetaraan akses dan sumber daya. Jadi masyarakat marginal ini tuh cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang penting, termasuk tanah, air, dan hutan. Konflik ini tuh muncul ketika mereka harus bersaing dengan pihak eksternal yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Lalu yang ketiga itu ada keterpinggiran dalam pengambilan keputusan. Masyarakat adat di Papua ini tidak memiliki representasi yang cukup dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau proyek-proyek pembangunan ini tuh dibuat tanpa memperhatikan aspirasi atau kebutuhan mereka. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi masyarakat adat di Papua, tanah hutan ini tuh kan mempunyai nilai budaya yang dianggap sebagai ibu yang melahirkan dan memberikan mereka tuh kehidupan. Serta mereka juga menganggapkan bahwa tanah mempunyai nilai religius sangat tinggi bagi masyarakat adat. Tapi hal itu tidak berlangsung sedemikian lamanya mulai dari munculnya konflik yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, yaitu dengan dilakukannya proyek pembangunan yang berakibatkan kerusakan alam dan luluh lantakan tanah dan hutan Papua.
Pembangunan pabrik di puncak Gunung Ensberg dan pembangunan rumah karyawan di Tembagapura dan pabrik di Kuala Kencana yang memerlukan tanah sekitar 100 hektar ini, yang dimana hal tersebut memunculkan kerusakan yang terjadi dengan adanya penggusuran tanah hutan dan perumahan penduduk sekitar. Korelasinya antara masyarakat marginal dan konflik agrarian di tanah Papua ini menyoroti hubungan erat antara ketergantungan mereka pada sumber daya alam, hak-hak tradisional mereka, serta perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka dalam konteks konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tempat tinggal mereka. Adapun perampasan tanah adat dan sumber konflik agraria yang terjadi di Papua memiliki kaitan dengan teori dependensi. Karena teori ini tuh menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan yang tidak merata antara negara-negara maju yang disebut dengan pusat dan negara-negara berkembang atau terbelakang yang disebut dengan pinggiran. Dalam konteks konflik Papua, konsep ini tuh diaplikasikan dalam dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat adat sebagai kelompok yang lebih lemah dengan pihak-pihak eksternal yaitu PT Freeport Indonesia yang mencoba mengendalikan atau memanfaatkan tanah adat dan sumber daya alam Papua ini yang sebagai kelompok yang lebih kuat. Jadi, adapun kaitannya dengan konflik agraria di tanah Papua itu yang pertama adalah ketergantungan ekonomi. Teori dependensi ini menyoroti bagaimana negara-negara pinggiran ini cenderung bergantung pada negara-negara pusat dalam hal ekonomi. Di Papua itu sendiri, masyarakat adat seringkali bergantung pada tanah adat mereka untuk kehidupan dan mata pencaharian. Namun, pihak PT Freeport Indonesia melakukan eksploitasi atas sumber daya alam tersebut tanpa memperhatikan kebutuhan atau hak-hak masyarakat adat itu. Lalu yang kedua itu ada eksploitasi sumber daya alam. Konflik di Papua terkait dengan munculnya perampasan tanah adat dan eksploitasi sumber daya alam oleh PT Freeport Indonesia, tanah adat yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat di Papua ini telah dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak dan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga itu ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Teori dependensi menyoroti ketidaksetaraan dalam hubungan internasional. Hal ini tercermin dalam konflik di Papua yang dimana masyarakat adat itu seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi pihak PT Freeport Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar gitu. Lalu yang keempat itu adalah keterbelakangan struktural. Jadi konsep keterbelakangan dalam teori dependensi dapat dilihat sebagai hasil dari hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan pinggiran. Di Papua ini keterbelakangan dan konflik seringkali menjadi akibat dari ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan eksploitasi sumber daya alam. Jadi, teori dependensi itu memberikan pandangan analitis terhadap hubungan ekonomi global yang tidak merata antara negara-negara. Dan kaitannya dengan perampasan tanah adat dan konflik di Papua ini adalah terkait dengan ketidakseimbangan kekuatan dan eksploitasi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi yang berbeda. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai dinamika konflik agraria di tanah Papua, perampasan tanah adat, masyarakat marginal, dan implikasi teori dependensi. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.